Selamat malam pemirsa, kita bertemu perdana dalam program Cici Talks GRI Gempol Bicara. Program ini bertujuan untuk bisa memperlengkapi pemirsa di dalam pertumbuhan iman Kristiani. Di episode perdana kali ini kita akan membahas satu tema tentang sebuah ramalan atau prediksi peruntungan di tahun baru. Episode kali ini berjudul Beruntungkah Saya di tahun 2021? Dan bersama saya sudah bergabung pula Bapak Pendeta Yanwira Nugraha. Beliau adalah seorang gembala sidang jemaat GRI Gempol. Dan tanpa berlama lagi, saya akan langsung menyapa beliau. Selamat malam Pak Yan, apa kabar? Iya, selamat malam Susmita, kabar baik. Puji Tuhan, kabar baik. Pak Yan, kali ini adalah episode pertama Pak. Dan bahasannya tentang prediksi, sebuah prediksi begitu Pak, ramalan. Di tahun 2021 ini Pak, sudah berjalan beberapa hari, bahkan kita mendekati akhir di bulan Januari ini Pak. Biasanya di bulan awal-awal seperti ini atau mungkin di akhir tahun kemarin banyak sekali kita menjumpai informasi tentang yang namanya ramalan, kemudian prediksi atau perkiraan masa depan masa di tahun yang baru. Atau bahkan peruntungan-peruntungan apa yang akan terjadi di tahun-tahun yang akan kita hadapi. Nah, kita seringkali menjumpai berita-berita seperti itu ada di media-media online, kemudian media cetak, juga ada di tayangan-tayangan televisi. Nah, hal itu tentu cukup menarik ya Pak ya, apalagi kalau peruntungannya atau ramalannya dirasa akan menguntungkan bagi banyak orang dengan sio atau zodiak tertentu. Nah, berdasarkan fenomena yang terjadi seperti tadi Pak, fenomena ramalan ini, saya ingin menanyakan bagaimana kita menyikapi fenomena tersebut dari sudut pandang iman Kristen Pak. Mungkin Pak Yan bisa menjelaskan untuk hal tersebut. Dan sampai di batas mana sih Pak kita perlu percaya tentang fenomena-fenomena seperti itu? Iya, menarik sekali ya, karena ketika kita membicarakan soal ramalan atau prediksi ketika memasuki satu tahun yang tertentu, hal ini bisa membuat sebagian orang merasa senang, apalagi ketika ramalan atau prediksinya itu menyangkut keberuntungan di dalam dirinya. Tetapi ada juga sekelompok yang mungkin merasa sangat was-was atau takut ketika prediksi atau ramalan tersebut berkaitan dengan hal-hal yang begitu banyak bencana, malapetaka, pesawat jatuh, dan sebagainya. Nah, saudara, kita perlu membedakan terlebih dahulu antara ramalan dengan prediksi. Kalau ramalan itu sudah bersifat spiritual, melibatkan hal-hal yang magis atau mistis untuk mengungkapkan apa yang akan terjadi. Namun kalau sebuah prediksi itu tidak lepas dari adanya analisa. Analisa yang dipikirkan dengan baik dan apa yang kemungkinan terjadi di dalam sebuah prediksi di depan, begitu. Jadi ada sebuah perbedaan. Nah, bagaimana kita menyikapi dan sebatas mana kita sebagai orang Kristen menyikapi? Saudara, kalau kita sadar kita orang Kristen itu memiliki sebuah iman kepada Allah Tritunggal. Kita beriman kepada Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan yang memegang kendali atas seluruh hidup kita. Jadi, kalau kita memiliki kehidupan atau memiliki iman kepada Tuhan Yesus Kristus, tetapi di sisi yang lain kita percaya kepada ramalan-ramalan tersebut, berarti itu terjadi sebuah self-defeating atau konflik di dalam diri. Dan kita tidak mungkin bisa melakukannya secara bersama-sama. Karena kalau kita hanya berdasarkan kepada ramalan-ramalan tersebut, maka seringkali kita banyak hal kecewa. Banyak sekali kita mungkin yang kita anggap itu beruntung, akhirnya gagal dan mengecewakan kita. Sedangkan bagaimana iman Kristen itu memberi sebuah prinsip, misalkan kalau saya ambil di dalam Yeremia pasal ke-29 ayat ke-11, jelas sekali mengatakan, sebab aku ini, Tuhan, mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu
hari depan yang penuh harapan. Firman Tuhan ini diberikan kepada kita yang mau bersandar penuh dan percaya kepada Dia dan berharap penuh di dalam doa dan langkah iman setiap hari. Sehingga dengan iman kepada Tuhan, berharap terus kepada Tuhan, kita tidak mudah terjebak kepada ramalan-ramalan yang banyak kita dengar melalui media-media sosial. Kira-kira demikian. Apa yang mungkin akan terjadi jika kita menjadikan peruntungan atau ramalan tersebut sebagai pedoman? Ya, yang pasti kalau kita memegang ramalan-ramalan tersebut menjadi pedoman, kita akan banyak sekali dikecewakan oleh ramalan-ramalan itu sendiri. Saya kasih contoh misalkan sebelum memasuki tahun 2020. Terlalu banyak ramalan-ramalan tentang keberuntungan terhadap mereka-mereka dengan sio tertentu. Ya, tahun 2020 kita tahu itu sio misalkan tikus logam. Keberuntungannya adalah mereka-mereka yang memiliki sio tersebut ataupun beberapa sio yang lain, misalkan sio monyet, sio babi, sio kerbau. Dan keberuntungannya terutama dikatakan kepada cintanya, untuk cinta dan untuk keuangan. Nah, itu di awal tahun 2020, tetapi kita tahu bahwa seluruh tahun 2020 hampir didominasi oleh pandemi. Sehingga kita tahu bisnis berjatuhan, mereka yang akan menikah justru atau mempersatukan cinta justru akhirnya dibatalkan dan sebagainya. Nah, kita tahu bahwa melalui pandemi banyak sekali digagalkan. Apa yang diharapkan beruntung itu gagal. Sehingga banyak sekali mereka yang depresi, banyak sekali mereka yang kecewa, banyak sekali mereka yang putus asa, bahkan tidak jarang mereka yang bunuh diri. Itulah akibat kalau menggantungkan diri hanya kepada ramalan-ramalan buatan manusia. Ya, itu. Begini Pak Yan, bagaimana kalau selama ini kita sudah mempercayai prediksi-prediksi seperti itu, kalau kita sekarang sudah tahu itu harus kita percaya sebagai informasi, apa yang harus kita lakukan sebagai orang Kristen, Pak? Ya, yang pertama, ya banyak-banyaklah menjadikan Alkitab atau firman Tuhan sebagai pedoman. Di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat ke-7, di sana jelas sekali, tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua, dan latihlah dirimu beribadah. Dengan kita menghindarkan informasi-informasi tersebut, kita tidak akan terjebak kepada sebuah kepercayaan terhadap ramalan-ramalan tersebut. Dan sebaliknya, bukan hanya sekedar menghindarkan, kita kembali kepada firman Tuhan, dan semakin banyak baca firman Tuhan dan hidup tekun di dalam berdoa, sehingga kita memiliki kepekaan di dalam melangkah dalam iman. Begitu. Di dalam memasuki tahun 2021. Kita punya pengharapan karena kita ada Kristus yang sudah biasa menjaga dan memelihara kita. Iya, betul sekali. Iya. Baik Pak Yan, menarik sekali untuk pembahasan episode perdana ini. Saya yakin pemirsa di sana juga banyak sekali pertanyaan yang mungkin akan diajukan ke Pak Yan, tetapi bahasan kita harus dipersingkat waktu. Begitu. Mungkin kita akan bahas di lain kesempatan Pak Yan, ataupun kita akan membahas tema-tema yang lain. Untuk episode kali ini kita akan sudahi sampai sini. Terima kasih Pak yang sudah menyampaikan kepada kami untuk materi kali ini. Tuhan memberkati pelayanan Pak Yan ke depannya. Berkati. Selamat malam. Baik pemirsa, demikian episode kali ini. Tentunya kita semakin diperlengkapi dengan penjelasan walaupun durasi sangat singkat, tapi biarlah setiap kita boleh bertumbuh makin lagi di dalam iman Kristen. Dan satu hal yang sudah disampaikan tadi, bahwa tetaplah tekun di dalam doa dan terus berpegang pada firman Tuhan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Selamat malam dan Tuhan memberkati.